Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Aristia Pradipta dengan NIM 187241036. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit banyak hasil review saya soal paper mengenai materi machine learning teori minggu ini, yaitu K-means clustering, dengan paper yang berjudulkan Application of K-means Algorithm for Efficient Customer Segmentation, a Strategy for Targeted Customer Service. So, latar belakang dari penelitian kali ini yaitu dunia bisnis semakin kompetitif sehingga setiap organisasi dituntut untuk memahami kebutuhan pelanggannya secara lebih personal. Namun, ketika jumlah pelanggan sangat besar, pendekatan analisis pasar tradisional menjadi tidak efisien. Disinilah konsep big data dan machine learning masuk. Kedua hal ini memberikan solusi otomatis yang lebih terukur dan akurat. Salah satu teknik yang relevan adalah clustering, yaitu pengelompokan data tanpa label ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Tujuan dari penulisan kali ini yaitu penulisan paper ini yaitu mengidentifikasi segmen pelanggan pada bisnis retail menggunakan pendekatan data mining. Yang kedua, menerapkan algoritma K-means clustering untuk melakukan segmentasi pelanggan secara otomatis. Yang ketiga, mengembangkan program MATLAB untuk implementasi algoritma K-means dan mengujinya pada dataset real dari bisnis retail. Untuk metode yang digunakan, saya akan bahas menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu data yang digunakan, dan yang kedua nanti kita akan bahas bagaimana inti dari materi minggu kita kali ini yaitu algoritma K-means clustering. Jadi secara garis besarnya ini nanti akan dibagi menjadi 5 segmen, yaitu yang pertama tahap normalisasi, kedua tahap inisialisasi, ketiga assignment update, keempat updating, dan terakhir konvergensi. Baik, perihal data yang digunakan, jadi data yang dikumpulkan dari sebuah bisnis retail besar yang memiliki banyak cabang di negara bagian Akwa Ibom, Nigeria. Dataset terdiri dari 100 tupel dengan dua atribut, yaitu rata-rata jumlah barang yang dibeli pelanggan per bulan yang kita inisiasi yang diinisiasi dengan X1, dan rata-rata frekuensi kunjungan pelanggan per bulan diinisiasi dengan X2. Nilai K yang digunakan adalah 4, artinya data akan dibagi menjadi 4 klaster. Baik, kemudian algoritma yang digunakan. Jadi ide dasar algoritmanya ini, K-means adalah algoritma partitional clustering. Jadi ia langsung membagi seluruh data menjadi K kelompok secara bersamaan, bukan secara hierarkis bertahap. Ide dasarnya sederhana namun powerful. Setiap data point harus masuk ke klaster yang centroidnya paling dekat dengannya. Dan posisi centroidnya terus diperbarui seiring iterasi hingga tidak ada perubahan lagi. Atau kita sebutnya convergent. Jadi untuk rumus J itu adalah jarak di mana sigma I sampai dengan K. Sigma X dengan SI adalah himpunan data point dalam klaster ke I. Jadi terlihat seperti pada gambar tersebut. Mungkin kalau notasinya saya sebutkan yaitu X adalah setiap data point, mu I adalah centroid dari cluster ke I, dan SI adalah himpunan data point dalam cluster ke I. Jadi J itu semakin kecil, semakin padat dan terpisah cluster yang terbentuk. Baik, kalau kita pecah lebih dalam bagaimana algoritma K-means clustering ini bekerja, pada tahap 1 normalisasi fitur. Berdasarkan paper ini, sebelum algoritma dijalankan, seluruh data ini dinormalisasi menggunakan metode Z-score agar kedua atribut berada pada skala yang sebanding, yaitu antara min 2 hingga plus 2. Apabila tanpa normalisasi, atribut dengan nilai yang lebih besar itu akan mendominasi perhitungan jarak dan membuat hasil clustering menjadi bias. Rumus Z-score yang digunakan seperti terlihat pada gambar, yaitu X norm, di mana X min mu F per sigma F. Mu F adalah rata-rata dan mu F dan sigma F adalah standar deviasi dari fitur F. Kemudian tahap yang kedua yaitu inisialisasi centroid. Jadi sebanyak
K sama dengan 4. Centroid awal dipilih secara acak dari dataset menggunakan metode 4G, yaitu dengan memilih 4 data point secara random sebagai pusat klaster awal. Secara random. Keempat, centroid awal tersebut adalah titik-titik acak yang berbeda satu sama lain dari 100 data pelanggan yang tersedia. Harus berbeda. Kemudian, yaitu, wah maaf di sini ada kesalahan sedikit. Kemudian kita melakukan update dengan setiap data point dihitung jaraknya ke masing-masing centroid menggunakan Euclidean distance kuadrat. Lalu ditugaskan ke cluster dengan jarak terkecil secara formal dengan rumus sebagai berikut dan artinya adalah data point XP hanya masuk ke salah satu cluster, yaitu cluster yang centroidnya menghasilkan nilai jarak kuadrat paling kecil dibandingkan semua centroid lainnya. Tuh. Tahap keempat, updating. Setelah semua data point ditugaskan, centroid setiap cluster diperbarui sebagai rata-rata dari semua data yang kini menjadi anggota cluster tersebut. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu mu i pangkat t plus 1 sama dengan 1 per eh, mutlak dari si pangkat t dan sigma di mana xj itu himpunan bagian dari si pangkat t dan xj. Posisi centroid pun bergeser mengikuti rata-rata baru anggotanya. Langkah kelima, yang juga langkah terakhir, yaitu pengulangan hingga tercapainya konvergen. Jadi tahap 3 dan 4 itu tadi diulangi terus-menerus. Algoritma berhenti ketika posisi sentroid tidak berubah lagi atau perubahan sama dengan nol. Yang berarti tidak ada data point yang berpindah cluster. Dalam paper ini, konvergensi tercapai setelah 100 iterasi. Bagaimana hasil penelitiannya? Jadi setelah konvergen terbentuk 4 cluster sesuai dari yang awal tadi kita tentukan K-nya sama dengan 4. 4 klaster pelanggan yang masing-masing merepresentasikan segmen berbeda berdasarkan posisinya di ruang fitur yang telah dinormalisasi. Terlihat di sini terdapat klaster pertama disebut HBRV atau High Buyers Regular Visitors. Berada di kuadran kanan atas, pelanggan yang sering berkunjung dan membeli banyak. Klaster kedua HBIV High Buyer Irregular Visitors di kuadran kiri atas, membeli banyak tapi kunjungannya tidak rutin. Yang ketiga terdapat klaster ketiga LBRV Low Buyers Regular Visitors di kuadran kanan bawah, lebih sering datang tapi pembeliannya sedikit. Dan yang klaster keempat yaitu LBIV Low Buyers Irregular Visitors di bagian kuadran kiri bawah, pembeliannya sedikit dan kunjungan tidak rutin. Bagaimana kita menghitung performa dari Cummins algorithm ini? Performa diukur dengan purity measure yang menghitung seberapa murni setiap cluster mengandung satu jenis data point yang sebenarnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari rumus tersebut didapatkan 0,95. Artinya algoritma mencapai akurasi 95% dalam melakukan segmentasi pelanggan. Kesimpulannya, K-means clustering terbukti efektif digunakan untuk segmentasi pelanggan secara otomatis dengan tingkat akurasi hingga 95%. Pemahaman mendalam atas segmen pelanggan memberikan keuntungan bisnis yang nyata. Program pemasaran dapat dikustomisasi per segmen. Keputusan bisnis beresiko seperti hubungan kredit menjadi lebih terinformasi, serta perilaku pelanggan yang termasuk kemungkinan pelanggan untuk berhenti berlangganan dapat diprediksi lebih awal. Terima kasih, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata maupun perbuatan yang kurang enak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.